warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kimia, Ibu ingatkan dulu ya, jangan lupa selama masa pandemik ini kita harus menerapkan 3M ya. Yang pertama adalah menjaga jarak. Kemudian yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Jadi tolong nanti dijaga segala aktivitasnya supaya kita tetap bersih dan terjaga dari segala penyakit ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Istidadan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semuanya di mute dulu ya. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini akan segera kita mulai ya. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali, kita refresh kembali pembelajaran minggu lalu mengenai gas mulia ya. Siapa yang masih ingat? Coba, silahkan langsung di unmute saja. Oke, silahkan Salma. Helium, neon, argon, kripton, xenon, sama radon. Oke, bagus. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba apa manfaat salah satu unsurnya? Helium Ya, Sulis. manfaatnya si balon udara karena sifatnya yang inert, ringan, dan lebih aman. Oke. Alhamdulillah. Sebagai pendingin seperti pada reaktor nuklir. Terima kasih Salma, Sulis mengingatkan kembali pembelajaran minggu lalu ya mengenai gas mulia. Ya Bu, sama-sama. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran, Ibu sudah Google Classroom. Adapun yang Ibu sematkan itu adalah materi dari bahan ajar media pembelajaran, video pembelajaran, kemudian ada LKPD yang akan kita kerjakan, yang akan kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi minggu lalu. Kemudian nanti jangan lupa dipresentasikan ya masing-masing kelompok menunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD halogen yang dikerjakan hari ini. Nanti di akhir ya 10-15 menit sebelum pelajaran berakhir, silahkan kalian kerjakan kuis sebagai post-test, yaitu kuis kimia unsur halogen yang sudah Ibu buat sebanyak 10 soal pilihan ganda dan linknya sudah Ibu sematkan juga di Google Classroom.
Sudah terlihat? Sinyal kayaknya nih. Sudah terlihat belum? Belum, Ustazah. Sama belum. Oh, yang lain ada udah. Udah, Us. Oh, ya ya. Sama belum? Udah, Us. Oke. Udah, Us. Oke. Makasih. Sudah terdengar ya. Baik. Pembelajaran kali ini ya, materi kimia unsur mengenai halogen ya. Oke. Halogen itu terdapat pada golongan 7A dalam sistem periodik unsur. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah. Kemudian menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah. Indikatornya mengidentifikasi sifat fisika dan kimia unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah, menganalisis manfaat dan produk-produk yang mengandung unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah, melakukan penelusuran informasi mengenai sifat dan kegunaan unsur-unsur golongan utama, menyusun informasi mengenai sifat dan kegunaan unsur-unsur golongan utama, menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan golongan utama. Oke, coba kita lihat. Ada gambar apa saja? Ada garam dapur ya. Ada yang tahu kandungan dari garam dapur khususnya unsur yang ada dalam golongan halogen? Ya, Ya, boleh. Silahkan Isa. garam dapur itu NaCl. Dia berarti terbuat dari klor. Ya, salah satu unsur halogennya klor ya. Dan Betadin sekarang. iodin. Pintar. Iodin. Oke, sip. Kemudian kalau pasta gigi, apa nih unsur halogen apa yang ada di pasta gigi? Tentunya dalam bentuk senyawa ya di pasta gigi ini, cuman maksudnya unsur apakah gitu? Iya, betul. Ya, Flour ya, Us. klor. Klor. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan gambar yang nomor 4. Ini adalah gambar mengenai wujud dari unsur halogen ya. Ini F, ini lambang untuk fluor. Kemudian Cl untuk klor ya. Brom itu Br. Kemudian ada iod I dan astatin At ya. Nah, di sini wujud dari fluor apa itu? Wujudnya fluor wujudnya adalah gas ya. Klor gas. Kemudian kalau brom itu cairan. Nah, kalau iod ini adalah padatan yang menyublim menjadi uap. Kemudian kalau astatin ini adalah pada salah satu unsur halogen yang bersifat radioaktif. Oke. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan video mengenai halogen. Kita simak ya videonya. Here are the 4 halogen elements: fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Fluorine on the left is almost colorless. Next comes chlorine, which is greenish yellow. Fluorine and chlorine are both gases at room temperature, but bromine is a liquid and iodine is a solid. Even so, they're both quite volatile. You can see the colored vapors, orange-red above the liquid bromine and purple above the solid iodine. Whether solid, liquid or gas, the halogen elements consist of diatomic molecules, F2, Cl2, Br2 and I2. Fluorine reacts often ferociously with almost everything else. A stream of fluorine instantly sets iron wool on fire, and it does the same thing to charcoal.
Now let's see the reaction with hydrogen. There's hydrogen in the balloon. A jet of fluorine gas pierces the balloon and explodes with the hydrogen inside. Let's see it again in slow motion. Now you can see the fireball more clearly. Now the reaction between hydrogen and chlorine. I light the hydrogen at the jet and lower it into a jar of chlorine. The hydrogen carries on burning, but with a pale blue flame. When the halogens react with hydrogen, the hydrogen halides are produced. HF, HCl, HBr and HI. In each compound the halogen has a valency of 1. All 4 compounds are gases. They're also very soluble in water. Here's water swallowing a jar of hydrogen chloride. Now let's see how the halogens react with aluminium. When aluminium powder meets fluorine gas, the reaction's over in a flash. To get chlorine to react with aluminium, I'll heat some foil in a stream of the gas. The white fumes are aluminium trichloride. With bromine, I just drop aluminium foil into the liquid. There's a short delay, but normal service is soon resumed. Once the reaction gets going, it quickly takes on the appearance of the pit of hell. As with the chlorine reaction, there's white smoke. That's aluminium tribromide. The reaction with iodine is just as spectacular. A little warming helps to get things moving, but once the reaction's off, it needs no further assistance. The products of all 4 of these reactions are white solids, and they're all trihalides. AlF3, AlCl3, AlBr3, and AlI3. Now aluminium is a trivalent element, so in these compounds the halogens are all showing a valency of 1. That valency of 1 is also satisfied when the halogen atoms bind to one another in the diatomic molecules with which I started this sequence. Oke, semuanya bisa melihat dengan jelas ya? Bisa, Bu. Jadi dari video tadi itu menjelaskan mengenai wujud dari halogen. Video ini berhubungan juga dengan LKPD yang akan dikerjakan hari ini. Oke, next ya. Halogen itu terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, dan yang terbaru itu adalah tennesin ya. F berasal dari kata flow yang berarti mengalir, klorin itu Cl berasal dari kata kloros yang berarti hijau, Br berasal dari kata bromos yang berarti bau pesing, kemudian ada iodin, I berasal dari kata iodos yang berarti ungu, astatin, At berasal dari kata A, statis yang berarti tidak tetap, kemudian tennesin berasal dari nama tempat di Amerika yaitu Tennessee. Astatin ini berasal dari kata A, statis yang berarti tidak tetap karena astatin intinya tidak stabil sehingga bersifat radioaktif. Ini adalah tabel unsur periodik ya yang Ibu ambil dari www.ptable.com. Kelihatan nggak? Lihat. Terlihat. Lihat, Bu. Oke. Lihat, Bu. Ya, di sini kalau kita klik www.ptable.com maka akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, sekarang kita fokus ke golongan halogen. Di sini ada F, fluorin, kita bisa lihat di sini elektronegativity-nya. Perhatikan ya, salah satu aja. Nah, ini 3,98. Kemudian kita klik yang Cl. Ya. Ada ya, elektronegativity-nya 3,6. Ada lagi kita klik lagi iodin 2,66. Nah, dari sini aja sudah terlihat berarti elektronegativity atau elektronegativitas dari unsur golongan halogen ini dari atas fluorin sampai ke bawah itu semakin tinggi atau semakin rendah? Rendah. Ini ada wujudnya juga sama halnya seperti yang sudah ada di video. Reaksi-reaksi mengenai halogen ya. Oke, reaksi halogen dengan logam. Ini ada
M ini disimbolkan sebagai unsur logam. Kemudian X2 ini itu adalah unsur-unsur dari golongan halogen, yaitu F, Cl, Br, dan I. Ya, selanjutnya adalah reaksi-reaksi oksi halogen. Kecuali fluorin, unsur-unsur halogen dapat membentuk berbagai asam oksi, yaitu asam yang mengandung oksigen. Terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat unsur halogen. Ya, dari ini ada F, Cl, Br, I. Nah, ya, fluorin digunakan untuk membuat senyawa klorofluorokarbon (CFC) yang dikenal dengan nama dagang freon. Freon digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin-mesin pendingin seperti AC dan lemari es. Ya, senyawa CFC dapat mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Kemudian ada lagi klorin atau klor itu contohnya adalah pada NaCl dipakai sebagai garam dapur dan sebagai bahan baku pada berbagai jenis industri makanan. Larutan pengelantang, natrium hipoklorit, kemudian KCl sebagai pupuk tanaman, gas klorin mempunyai sifat desinfektan. Kemudian ada lagi bromin. Bromin juga digunakan untuk membuat perak bromida, ya, telah menjadi bahan dasar materi fotografi modern. Bromin digunakan terutama untuk membuat etilen bromida atau C2H4Br2, suatu aditif yang dicampur ke dalam bensin bertimbal. Kemudian ada iod, natrium iodat atau natrium iodida dicampur ke dalam garam dapur, ya. Kemudian ada lagi I dalam iodoform digunakan sebagai antiseptik. Kemudian ada lagi iodin digunakan dalam obat-obatan juga. Ada lagi yang astatin, yaitu astatin hanya ditemukan di alam sebagai hasil peluruhan radioaktif dan mempunyai waktu paruh yang sangat singkat. Oke. Materi yang lainnya bisa kalian akses, semuanya lengkap ada di bahan ajar, ya. Oke, yang terakhir ini, ya, kerjakan LKPD dengan penuh semangat, ya. Jadi ini nanti untuk tugas kali ini kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, ya. Kelompoknya sudah tahu masing-masing, sudah dibagi. Oke, ini LKPD yang akan dikerjakan sebagai bahan diskusi juga, ya. Silahkan diisi sesuai dengan petunjuk yang ada. Jangan lupa berdoa dulu, ya. Ini ada dari mulai identifikasi masalah hingga terakhir itu ada manfaat, kemudian ada kesimpulan. Nah, saat verifikasi ini silakan kalian tampilkan hasil presentasi, hasil diskusi kalian dalam bentuk presentasi di Google Meet, ya. Jadi kerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini sebagai soal post-test untuk materi halogen. Ibu buat dalam bentuk Google Form, ya, sebanyak 10 soal pilihan ganda yang sudah Ibu sematkan di Google Classroom, ya, sebagai berikut. Oke, ya. Oke. Oke. Sudah selesai? Silahkan sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi, kemudian nanti bisa mempresentasikan hasilnya di webmeeting ini, ya. Oke, boleh di share screen hasil diskusinya, ya, kemudian dipresentasikan perwakilan setiap kelompok. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditanyain. Udah, Bu. Bu Rian. Ya, sama. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jawab ini, unsur halogen. Yang manfaat unsur halogen. Ya, boleh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Diskusi sudah selesai. Saatnya kita presentasi. Silahkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan LKPD-nya. Kelompoknya sama siapa? Salma, Nisa, Aziza, sama Jihan. Assalamualaikum, Ustazah. Saya udah ngeprint LKPD-nya. Saya mau jawab pertanyaan yang manfaat unsur halogen. Oke, sama-sama. Nomor 1, berdasarkan pengamatan kalian pada kehidupan sehari-hari, senyawa halogen digunakan dalam bidang apa dan produk apa yang mengandung unsur halogen? Berikan 3 contoh produk untuk masing-masing unsur halogen yang kalian ketahui. Pertama,
Fluor, gunanya untuk membuat teflon. Yang kedua, klor untuk disinfektan. Dan yang ketiga, bromin untuk zat pemadam kebakaran. Oke, terima kasih Salma. Gimana kelompok lain? Selanjutnya, silahkan kelompok berikutnya siapa? Ayo. Udara, Bu. Nomor 5, pada suhu kamar wujud fluorin berupa gas berwarna kuning muda. Nomor 6, klorin berwujud gas berwarna kuning hijau. Nomor 7, bromin berwujud cair berwarna merah tua. Nomor 8, iodin berwujud gas berwarna hitam jika iodin padat. Jika iodin uap berwarna ungu. Terima kasih. Septi, kelompok septi ada Septi, Tias, Nasya, sama Fadia. Oke, silahkan. Jadi di sini akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi halogen. Halogen dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Contohnya, gas fluorin bereaksi dengan tembaga. Halogen dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk gas hidrogen halida. Jadi hidrogen klorida ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik. Terima kasih Septi. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran telah selesai ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama. Siapa yang akan mencoba menyimpulkan? Nanti terakhir Ibu akan menguatkan materi ya, meluruskan mungkin ada tadi yang kurang tepat dan lain-lain. Silahkan, siapa yang mau mencoba menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Bu, Dara. Oke, boleh Jara. Jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur halogen dalam sistem periodik menempati golongan 7A terdiri dari unsur fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Unsur-unsur golongan 7A disebut unsur halogen, artinya pembentuk garam. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian Ibu sambung ya. Jadi terima kasih atas pembelajaran kali ini ya. Terima kasih Zahra yang sudah memberikan simpulan ya. Dan selain juga dari sifatnya ada banyak sekali manfaat dari unsur-unsur halogen dalam kehidupan ya. Salah satunya adalah garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian Ibu mau sedikit meluruskan tadi ya kelompoknya Septi. Itu ya, menguatkan unsur halogen dapat bereaksi dengan logam membentuk suatu garam. Nah, di sini contohnya ada Br2 atau bromin ditambah dengan logam aluminium, itu menjadi aluminium tribromida, jadi AlBr3. Kemudian yang F2 ditambah Cu itu menjadi tembaga 2 fluorida. Kemudian ada lagi halogen dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrogen halida ya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah Cl2 ditambah H2 itu menjadi hidrogen klorida. Jadi hidrogen klorida ini dalam bentuk gas karena semua yang Cl2 gas, kemudian hidrogennya juga gas, kemudian yang HCl-nya juga gas gitu ya. Selain itu manfaatnya itu banyak sekali dalam kehidupan seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi semakin kalian mengenal ilmu kimia sebaiknya ya kalian semakin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak hal-hal yang telah Allah ciptakan untuk kita ya. Tugas kita adalah memanfaatkan apa yang sudah Allah ciptakan. Oke, ya. Sekian dari Ibu. Lebihnya mohon maaf. Jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan LKPD dengan lengkap, kemudian nanti kirimkan hasilnya, boleh difoto ya, kemudian dikirimkan ke nomor Ibu atau dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian soal evaluasinya jangan lupa diisi ya, diisi dengan teliti. Angketnya juga sama, jangan lupa diisi.
Oke, ya, sampai ketemu minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu, jangan lupa jaga kesehatan, ya. Jangan lupa 3M. Saya Bu, memakai masker, Oke. mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, pintar. Oke, terima kasih semuanya. Akan memimpin doa untuk kita akhiri pembelajaran kali ini. Dara Bu, Ya, silakan Zahra. Istidah dan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.